Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Koding, rumah para programmer pemula. Ya, oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh program penggunaan typedef ya. Eh, jadi typedef ini cukup mudah untuk dipahami karena intinya adalah typedef ini adalah alias, bisa dikatakan sebagai alias dari tipe data yang sudah ada sebelumnya. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Jadi ini perlu kita ingat kembali bahwa typedef ya adalah alias dari tipe data yang sudah ada. Jadi tipe data yang sudah ada itu kita bentukkan atau buatkan namanya ya, nama bisa alias atau nama barunya ya. Sehingga kita bisa menggunakan nama baru tersebut untuk mendeklarasikan suatu variabel atau objek dengan sifat yang sama dari eh, tipe data yang dialiaskan ya, seperti itu. Nah, contohnya langsung saja seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada contoh program sederhana ya. Bisa kita lihat di sini ada fungsi main, area kekuasaannya adalah dari baris ke-7 hingga ke-17. Jadi semua baris perintah yang ada di dalam area kurung kurawal ini adalah eh, baris perintah yang termasuk ke dalam fungsi main. Kemudian di baris keempat dan kelima ini bisa kita lihat terdapat pendeklarasian ya atau pembentukan nama baru dari sebuah tipe data. Kalau di baris keempat kita bisa lihat di sini ada keyword typedef, kemudian ada tipe data integer, kemudian ada B bulat. Nah, typedef ini adalah keyword yang kita gunakan untuk membentuk satu tipe data baru ya yang bernama bilangan bulat, yang bernama B bulat yang mewarisi sifat dari integer. Jadi B bulat ini sama dengan integer pada dasarnya karena aliasnya atau nama lain dari integer yang kita bentuk sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Sedangkan yang di bawah ini ada typedef, float, beryl ya, beryl. Nah, berarti beryl ini itu sebenarnya adalah float. Hanya saja kita memberikannya nama alias ya. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau saya run ya, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ya. Saya Andi, usia saya adalah 27 tahun, berat badan saya adalah 62,5 kg. Nah, kalau kita lihat di sini, usia ini adalah usia ya. Usia ini adalah sebuah variabel yang menampung tipe data bilangan bulat. Tapi jika kita lihat di sini, variabel ini dideklarasikan tidak menggunakan tipe data integer, melainkan menggunakan nama alias yang sudah kita tentukan tadi, yaitu B bulat. Sehingga ketika usia dideklarasikan menggunakan B bulat, maka usia ini dapat menampung tipe data integer. Kenapa seperti itu? Karena B bulat adalah nama alias dari tipe data integer yang sudah kita deklarasikan di atas ini, ya. Kalau misalnya saya ganti, ya, misalnya saya hapus seperti ini, apakah masih bisa pergitaran? Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena ya di sini error B bulat was not declared in the scope. Katanya B bulat itu tidak dikenali. B bulat itu siapa? Nah, compilernya ngomong seperti itu. Nah, sehingga di sini tepat kalau seperti ini tepatnya jadi seperti ini, ya kan? Nah, tapi kalau kita membuat program yang sangat-sangat kompleks yang baris perintahnya sampai ribuan, nah untuk mempermudah misalnya mengidentifikasi yang mana tipe data integer di dalam satu baris kode program itu ya kita bisa memberikan nama alias yang lebih mudah untuk kita temukan ya. Misalnya di sini bilbul, misalnya seperti ini. Berarti bilbul ini adalah nama lain daripada integer sehingga setelah dideklarasikan seperti ini bilbul bisa saya gunakan untuk mendeklarasikan variabel ya, bilbul seperti ini. Sehingga variabel yang saya deklarasikan dengan menggunakan tipe data bilbul ini
akan menjadi variabel yang dapat menampung tipe data bilangan bulat. Kenapa? Karena bilbul adalah nama alias dari tipe data integer. Nah, sehingga kalau kita run, maka hasilnya ya seperti ini. Ya tetap, ya kan? Kelihatan. Nah, begitupun dengan yang di bawah ini, Beryl. Beryl ini adalah nama alias dari float. Nah, sehingga Beryl bisa kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel, di mana variabel ini akan dapat menampung nilai bertipe float. Kenapa? Karena berat badan ini, variabel ini dideklarasikan menggunakan tipe data Beryl yang merupakan alias dari tipe data float. Ya kan? Seperti itu maksudnya. Nah, sehingga ketika kita run, outputnya ya seperti ini. Variabelnya dapat menampung nilai yang tepat sesuai dengan tipe data yang di-input. Ya, seperti itu. Jadi intinya typedef ini adalah alias ya, nama alias dari tipe data yang sudah kita buat, tipe data yang sudah ada, di mana nama alias ini kita deklarasikan dengan menggunakan keyword typedef. Jadi ingat kembali sintaksnya adalah typedef, tipe data yang sudah ada saat ini, lalu kemudian nama baru atau nama alias dari tipe data tersebut. Nah, sintaksnya cukup mudah seperti itu. Ya, oke? Jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai tipe data typedef ini. Semoga dapat dipahami dan dapat digunakan dan dapat bermanfaat ke depannya ya dalam pembuatan eh, program-program entah itu yang sederhana atau yang sangat kompleks. Ya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.